Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segenap takmir Masjid Al-Hidayah Bukit Cimanggu City yang saya hormati, para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh, bapak ibu semua, calon penghuni surga, amin. Mau ke surga ya Pak ya? Kalau mau ke surga, ikhtiar sebentar, tegakkan badannya, jangan berpindah ke alam yang lain dulu. Saya nggak lama di sini karena mau segera ada kegiatan yang lain. Jadi tolong sekarang yang sedang ngantuk-ngantuk banget, usahakan menegakkan badannya. Ya, kita bicara sebentar saja tentang kehidupan ini ya Pak ya. Saya Hilmi Firdausi sepertinya perdana di masjid ini, walaupun saya orang dekat hitungannya ya. Saya ini orang Sentul Pak, tapi baru sepertinya ke Al-Hidayah sini. Insya Allah ini silaturahim yang perdana dan bukan yang terakhir ya Pak ya. Bapak-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan selamat buat antum semua hari ini, officially secara resmi antum semua dinobatkan sebagai orang-orang paling kaya di dunia. Ya, gitu ya. Yang tadi sholat subuh, sholat qobliyah subuh 2 rakaat tabinya ya. Rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau sekarang orang paling kaya di Indonesia ini masih belum turun-turun ya. Yang punya pabrik rokok dan dia nggak ngerokok katanya, yang punya bank warna biru, ATM-nya di mana-mana, di kantong Anda pun ada ATM-nya kan ya. Hartono bersaudara orang paling kaya. Di antara 10 orang paling kaya di dunia, nyempil orang Islam 1, gitu kan? Siapa dia? Pak CT ya, satu-satunya orang Islam yang menjadi Big Ten ya, 10 besar orang paling kaya di Indonesia itu Pak Khairul Tanjung. Padahal kalau kita menilik dari 10 harta orang paling kaya di Indonesia itu, sebagian uangnya berasal dari uang orang Islam. Ya. Makanya jangan suka amazing surprise gitu. Oh ya Allah, ada hotel baru, ada apartemen baru di Bogor, ada perumahan mewah baru di Bogor segala macam. Cek dulu itu punya orang Islam apa bukan. Di Jakarta pun demikian. Kita ini orang Islam ya paling jadi marketingnya gitu ya, paling jadi tenaga-tenaga kasarnya memang itu sudah menjadi apa ya, seperti standar di Indonesia itu begitu. Orang Islam tuh bagian level bawah, yang mentok-mentok kita jadi konsumennya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ini secara nggak langsung memperkaya orang-orang yang sudah terlanjur kaya. Tapi nggak apa-apa, itu dunia Pak. Kalau ukurannya dunia nggak akan ada habisnya. Tapi ini ukurannya yang lebih canggih lagi, yang lebih keren lagi. Akhirat, 2 rakaat qobliyah subuh tadi yang kita kerjakan, insya Allah itu nilainya lebih besar, lebih hebat dibanding dunia dan seisinya. Tapi pertanyaan saya, kenapa jamaah subuh di masjid-masjid nggak rame? Padahal hadiahnya kan surga, dunia dan seisinya. Tapi kok nggak pernah rame Pak, jarang rame. Kemarin saya jadi masjid-masjid yang rame itu bisa kehitung pakai jari ya, kecuali memang ada momen-momen tablik akbar ya. Tapi saya salut Pak, saya dari Bali kemarin, di Baitul Makmur ya, Monang Maning Denpasar, itu masjidnya minoritas ya, tapi ramai. Di Jawa, di Bogor ini masjidnya banyak tapi jamaahnya ya bisa dihitung begitu. Tapi alhamdulillah Pak, memang surga ini disiapkan bukan untuk semua orang kok Pak. Dipilih, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi jangan pernah kita ini merasa kok Islam kok begini, kok yang ngaji kok sedikit, kok yang sholat subuh kok nggak bisa penuh, nggak bisa semarak. Ya memang dipilih.
kita ini kan diciptakan hidup mati kita untuk dilombakan, Pak. Siapa yang paling baik amal kita? Begitu ya, Pak ya. Terima kasih sudah hadir orang-orang paling kaya di dunia. Semoga nanti kita semua bisa kumpul lagi di surga. Amin ya rabbal alamin. Saya diamanahkan membawa tema tentang kehidupan, Infinity Life. Ya, Amazing Muharram. Besok puncaknya insya Allah tanggal 20 Agustus di Ritz-Carlton. Ya, ada UAS dan sebagainya. Ini Road to Amazing Muharram. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang kehidupan. Mungkin ada sebahagian kita yang menjadikan kehidupan itu sebagai tujuan kita, ya, goal setting kita. Jadi kalau goal settingnya kehidupan tuh artinya sukses, kaya raya, populer, terkenal, punya jabatan tinggi dan sebagainya. Itu ya yang ada di mindset banyak orang. Mungkin juga ada di antara kita yang berpikir kayak begitu. Kalau hidupnya sukses tuh artinya tinggal di Bukit Cimanggu City, punya rumah luasnya 1000 meter persegi, tingkat 7. Misalkan kayak kantor gitu ya. Sukses itu kalau kita punya basement rumah kita parkirnya banyak sport car, ya, banyak mobil-mobil mewah di situ. Sukses ketika kita menjabat menjadi presiden Republik Indonesia, gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya. Itu mungkin ukuran sukses sebagian orang. Padahal kalau ukuran suksesnya itu sedih sekali mereka. Ya, karena seperti dunia itu kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, itu kata beliau, kita mengejar dunia itu seperti halnya kita mengejar bayangan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir, ini kata Ibnu Qayyim, dunia itu yang kita kejar seperti kita mengejar bayangan. Mengejar bayangan, antum pernah dapat nggak bayangan antum sendiri? Nangkep bayangan gitu, ya. Nggak mungkin, hal yang mustahil. Kita nggak akan pernah bisa menangkap bayangan kita. Itulah dunia. Kita nggak akan pernah puas artinya dengan pencapaian dunia kita sampai kapanpun kalau ukurannya adalah dunia. Terus bagaimana caranya? Kata Ibnu Qayyim, kalau engkau mau menjinakkan duniamu, maka berbaliklah arah. Jangan kejar bayanganmu. Berbaliklah arah, maka bayangan itu akan dipastikan mengikuti kita. Gitu ya Pak, Bu. Jadi kalau kita mau mendapatkan dunia, maka jangan kejar dunia, tapi kejar akhirat. Maka dunia akan auto mengikuti kita, otomatis akan mengikuti kita. Bahkan dunia datang kepada kita dalam keadaan tertunduk. Jadi kalau ada di benak antum dunia yang masih istimewa, dunia yang masih wah, coba kita jujur, antum kalau ngelihat mobil mewah di depan antum, mobil kita Avanza nih misalkan, ya nggak apa-apa sebut merek aja walaupun saya nggak di endorse, ya, mobil kita Avanza, ngelihat Lexus lewat, seng, ada nggak terpikir wah pengen punya kayak begitu? Ada nggak? Ah, jujur lah. Nggak ada. Oh, kalau nggak, oh Bapak ya, kalau Bapak udah nggak ada, alhamdulillah Pak ya. Bapak orang tadi sudah akhirat ya Pak ya. Ya. Ini yang muda-muda nih, yang muda-muda. Mobil mewah, Alphard lewat. Ada nggak rasa kepengen kita punya itu? Ada. Boleh nggak? Boleh. Diselawatin mulu, kapan dapatnya gue selawatin mulu gitu ya. Ya nggak apa-apa Pak, wajar saja. Ya. Wajar saja, tapi kita artinya masih menganggap itu sesuatu yang wah gitu loh. Nah, kalau sudah kita menganggap sesuatu itu sesuatu yang wah, kita ingin capai dia, kita kejar-kejar dia, biasanya nggak dapat Pak, biasanya nggak dapat. Ya, pengalaman pribadi saya seperti itu Pak. Ngejar mobil Alphard 1 pribadi pakai duit kagak dapat. Tapi kalau ngejar akhirat, insya Allah Pak, insya Allah kita bisa mendapatkan dengan cara Allah. Nah, ini kan kadang-kadang matematikanya Allah ini kan beda, di luar nalar kita Pak. Gitu ya Pak ya. Jadi ya sekarang kita rubah mindset kita. Karena dunia ini kata Rasulullah SAW, celupkanlah jari di tengah lautan yang luas ya. Engkau angkat ujung jarimu itu akan menetes air. Itulah dunia yang kita kejar selama ini. Allahu Akbar.
Ya, sisanya lautan luas itu adalah akhirat yang seharusnya kita dapatkan. Maka sekarang marilah sama-sama kita merubah mindset hidup kita bahwa dunia ini hanya mazruatul akhirah, jembatan aja Pak buat akhirat kita Pak. Coba saya mau tanya, kita jujur saja. Bapak Ibu sudah siap mati? Ayo coba kompak-kompak dikit ya. Karena siap nggak siap akan dijemput Pak kalau udah waktunya. Coba Bapak Ibu semua sudah ada yang siap mati? Alhamdulillah siap. Bapak siap ya? Mantap. Berarti bekal udah cukup ya Pak ya? Alhamdulillah. Coba yang belum siap, kenapa belum siap? Karena merasa bekalnya belum cukup, iya kan? Sebagian kita merasa bekalnya belum cukup. Tapi masalahnya Israel itu cukup nggak cukup kalau memang sudah waktunya akan datang Pak. Dan beliau itu datang nggak kabar-kabar Pak. Nggak kirim WA dulu nih, dear penghuni BCC, saya Israel akan datang besok. Enggak Pak, nggak ada kabar-kabar dulu ya. Kira-kira nih kalau jamaah lagi pengajian gini, bisa nggak Israel ada di sekitar kita Pak? Bisa Pak. Jamaah pengajian meninggal dunia bisa nggak Pak? Lagi ngaji meninggal bisa Pak? Bisa. Kalau yang ngisi pengajian jarang lah biasanya ya. Enggak, sama aja Pak. Mau ustadz mau jamaah sama Pak. Predikat kita sama, calon mayat semuanya, calon mayat semua. Enggak ada status istimewa. Ya, fa iza jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah waktunya Pak, enggak bisa diakhirkan ataupun dimajukan walaupun sesaat. Nah, tugas kita yang enggak cukup bekalnya ini adalah sekarang ngumpulin bekal yang banyak Pak. Ngumpulin bekal yang banyak dan kita bisa berhitung untuk itu. Kita bisa muhasabah Pak, kita bisa ngitung-ngitung loh Pak. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Begitu kan? Hisablah dirimu sebelum nanti engkau dihisab. Coba kita jujur sama diri kita sendiri. Tadi kan kita kan ngaku belum siap ya Pak ya bekalnya. Coba teman-teman semua. Kita ibadah yang wajib berapa kali? 5. Setuju ya? Nggak ada yang 7 kan? 5. Salat subuh walaupun sedang semangat bangun pagi seger nggak boleh Pak 3 rakaat Pak, tetap 2. 5 lah ya yang wajib. Kita hitung yang wajib aja Pak, hitung yang wajib saja. Jujur sama saya, di antara 5 waktu salat wajib kita, banyakan khusyuknya, banyakan enggaknya. Ayo, coba bisa jawab aja. Boleh keras, boleh dalam hati. Kira-kira banyakan khusyuknya, banyakan enggak khusyuknya? Enggak khusyuk. 50-50. Wah, 50-50. Oke. Siap. Ibadah wajib kita. Tambah ibadah-ibadah sunnah yang lain yang belum tentu juga sempurna dan belum tentu juga Allah terima. Gitu ya. Dosa. Sehari semalam Bapak berbuat dosa tidak? Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Ibadahnya enggak khusyuk, dosanya banyak. Kalau ditimbang berat dosa berat pahala. Berat dosa. Kalau berat dosa artinya masuk masuk surga. Ya, tetap pokoknya mau berat dosa pengen masuk surga. Ya, kita coba kita main logika sedikit. Dulu Adam alaihissalam kenapa beliau diusir dari surga? Dosanya berapa? 1. Wala taqrabu hadhihi syajarah, gitu kata Allah kan, jangan engkau dekati nih pohon. Adam, silahkan nikmati semua kenikmatan di surga, tapi please deh jangan deketin nih satu pohon. Iblis menyebutnya sebagai pohon khuldi, buah khuldi itu kata iblis tuh. Jadi khuldi itu bahasa iblis Pak, buah keabadian. Kita yang suka ngomong-ngomong buah khuldi itu buahnya karangan iblis. Gitu kan bahasanya kan ya. Semua dinikmati sama Adam dan Hawa kecuali pohon ini jangan. Tapi biasa iblis kan memang mereka berikrar Pak. Ketika dulu divonis masuk neraka, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Itu statement iblis ketika bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Iblis berkata di Al-A'raf ya Rabb, oke lah, fine lah, kita divonis tersesat masuk neraka, tapi izinkanlah kami, iblis dan bala tentara kami, sampai hari kiamat nanti akan menggoda anak cucu Adam supaya tidak ke jalan yang lurus. Akhirnya
supaya kita semua masuk neraka, gitu kan. Itu ikrarnya iblis ketika berbicara sama Allah Subhanahu wa taala. Iblis nerima divonis sesat, Pak. Iblis nerima ngaku salah, cuman gara-gara dia sombong saja. Iblis kan dulu kan makhluk seperti malaikat, Pak. Iblis itu seperti makhluk malaikat yang ibadahnya puluhan ribu tahun. Kenapa dia berubah menjadi sesat? Ketika diciptakan makhluk baru, dia menganggap anak kemarin sore, anak bau kencur, kalau kata anak zaman itu nyubi. Makhluk baru namanya manusia. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Malaikat semua disuruh sujud, Pak, karena malaikat merasa nih Adam lebih hebat dibanding kami nih. Dia bisa mengetahui semua nama makhluk di langit dan bumi. Tapi yang menolak hanya iblis. Kenapa iblis menolak? Aba wastakbar. Males, Pak, gengsi, Pak, sombong dia, Pak. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini diciptakan dari api, kata iblis. Dia Adam diciptakan dari tanah. Hebatan api dong sama tanah. Itu kata iblis. Coba saya tanya orang Cimanggu. Kira-kira di sini ada yang ibu-ibu, ada ibu-ibu, Pak? Masak pakai yang ngerokok lah, mungkin yang sedang ngerokok di sini. Kira-kira korek api harganya berapa, Pak, sekarang, Pak? Nggak tahu, Bapak. Nggak ngerokok ya, Pak ya. Sama Pak juga nggak tahu. Harga korek api kalau kemarin saya pengajian ibu-ibu tuh 2.000, Pak. Gretan. Udah masih pakai nggak gretan sekarang? 2.000. Korek gas deh, 5.000 lah paling, Pak. Gitu ya. Itu api, Pak, harganya gitu-gitu aja. Coba harga tanah di Cimanggu berapa, Pak, sekarang, Pak? Iblis bilang bahwa api lebih hebat dibanding tanah. Sombong dia, nggak mau sujud. Dengki dia sama Adam. Divonis dia masuk neraka dan dia berjanji akan menyesatkan kita, Pak, sampai hari kiamat dengan 4 cara. Ini 4 strategi setan ini dalam menggoda manusia. Dicamkan sama kita. Ini di Al-Quran direkam ya. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan akan menggoda manusia dengan 4 cara. Ini kata setan sendiri nih, kata iblis sendiri nih. Yang pertama lewat cara depan, lewat cara belakang, lewat cara kanan, lewat cara kiri. Nah, bingung kan? Nah, kalau Quran nggak diartikan, bingung kita. Ibnu Abbas dalam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa 4 strategi setan itu, depan, belakang, kanan, kiri, maksudnya adalah menggoda arah depan. Nah, kita kan nggak menggoda ke depan, gimana? Apa tiba-tiba iblis di depan situ? Nggak gitu membahasakannya. Menggoda dari arah depan artinya iblis akan memberikan kita keraguan terhadap negeri akhirat. Tuh, Pak. Dibuat ragu kita, udahlah dunia ini cuman sekali kita hidup, puas-puasin, nanti nggak ada akhirat kok. Itu iblis, Pak, yang menggoda. Saya teringat dulu ada pidato seorang tokoh politik, pemimpin partai besar, tanpa sebut nama siapa, dia ngomong begini, Pak. Saya nggak sebut nama loh, saya cuma hanya menirukan pidato dia. Para pendakwah itu, ustadz, kiai, segala macam lah ya, menceritakan tentang negeri akhirat, seakan-akan mereka pernah mampir ke sana. Begitu kata dia, Pak. Jadi kita ini, saya dan teman-teman lain para pendakwah suka ngomong surga, neraka segala macam, katanya sok tahu. Emang situ pernah mampir ke akhirat, gitu ya. Itu kata ketua partai, emak-emak lagi. Udahlah nggak sebut namanya. Tahu, mau tahu, Pak. Kan bisa ketua partai yang lain, Pak, gitu. Ya, itu kita dibuat ragu-ragu akan akhirat, Pak. Akhirnya apa? Karena kita ragu sama akhirat, kita memuas-muaskan nih hidup dunia. Udahlah, hidup cuma sekali, udah habis-habisin aja sini, pol-polin deh di sini. Ya, sampai kata anak muda tuh kan ya, hidup pemuda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak bener, Pak. Lu punya orang dalam apa begitu? Ya dia nggak percaya sama akhirat, sudahlah hidup dunia ini sekali, maksimalkan saja. Dan saya, Pak, ketika saya aktif di sosial media, jadi saya selain di televisi kan saya aktif di sosial media, Pak ya, di Instagram, di Twitter, itu saya sering berdebat sama teman-teman kita, anak-anak muda dari kelompok ateis, agnostik dan sebagainya. Ini ramai, Pak. Anak-anak muda sekarang digiring
akidahnya untuk nggak percaya sama Tuhan. Statement mereka apa? Sudahlah, ngapain kita beragama punya Tuhan segala macam. Yang penting kan hidup kita tidak mengganggu, tidak merepotkan orang lain. Itu anak muda kita sekarang, Pak. Jadi mereka mau nggak sholat, kayak mau berjudi, mabuk, berzina segala macam, selama itu tidak mengganggu kepentingan orang lain, mereka menganggap sah-sah saja. Karena mereka suka mencontoh, tuh lihat ada orang nggak sholat, Pak Haji korupsi Quran misalkan. Ada seorang kiai memperkosa santri misalkan. Dan segala macam yang dia sebut itu oknum orang Islam yang berbuat maksiat, tapi dia malah menuduh syariat kita ini yang salah. Udahlah, nggak usah beragama. Itu agnostik itu, Pak. Ateis itu ramai sekarang. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu godaan pertama. Kita diberikan ketidakyakinan terhadap keberadaan negeri akhirat. Godaan kedua, belakang. Apa itu? Lawannya akhirat, dunia. Kita diberikan kecintaan maksimal terhadap dunia, sehingga tumbuhlah sebuah penyakit dalam hati kita, al-wahan. Sahabat tanya, faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahan? Wahan itu apa ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Terlalu cinta sama dunia dan terlalu takut sama mati. Cinta dunia boleh, Pak, Bu? Boleh. Boleh nggak cinta dunia kita? Boleh. Bapak cinta istri tidak? Kok nggak ngomong? Bapak cinta istri tidak? Cinta. Ini terpaksa sekali cintanya ini. Saya kalau kajian ada emak-emak di belakang seru nih, Bu, nih Bu. Suami ibu nih nggak berani ngomong cinta depan saya, Pak. Iya. Pada bosan, Pak. Istri dunia bukan? Dunia. Cinta anak boleh. Cinta harta boleh? Boleh. Semua boleh, diperbolehkan dalam kadar tertentu, Pak. Yang nggak boleh itu overdosis. Kelebihan cintanya, cinta istri, cinta anak, cinta keluarga, cinta harta, rumah, mobil, segala macam boleh, tapi sekedarnya saja. Para sahabat suka cerita sama Rasulullah, ya Rasulullah, ketika aku berkumpul denganmu dengan para sahabat yang lain, berjuang membela agama, iman kami naik tinggi. Namun ketika kami kembali kepada keluarga kami kadang-kadang lupa. Itu manusia seperti itu, Pak. Jadi cinta dunia boleh saja. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, ya Rab, letakkan dunia di tanganku saja, jangan masuk ke dalam hati. Jadi bapak, ibu silahkan jadi orang kaya raya, monggo Pak. Karena semua aktivitas ibadah kita sekarang kalau nggak pakai duit nggak bisa, Pak. Ya. Buat masjid semewah ini nggak pakai duit nggak bisa, Pak. Ini masjid swadaya apa bagaimana, Pak? Swadaya kan, nggak tiba-tiba terang jadi gitu ya, dibangun sama developer, tidak. Menurut saya mungkin ini swadaya. Ya, kita mau haji umroh, apalagi haji Pak, furoda Pak. Furoda itu 300, 400, 500 sampai 750 juta ada. Kalau mau tahun depan, kalau mau ngantri di Bogor berapa puluh tahun kita. Kemarin saya ke Berau, di Berau itu Kalimantan Timur 60 tahun. 60 tahun haji. Saya bilang ke bupatinya, Bu, berarti penduduk sini kalau mau haji sebelum lahir daftar dulu deh. 60 tahun nunggu, Pak. Mending masih ada umur kita. Gitu kan ya. Jadi semua itu pakai uang. Boleh, Pak, kalau niat kaya disumbangkan ke fakir miskin, ke masjid, pondok yatim, rumah Quran, monggo silahkan. Kekayaan di tangan orang soleh itu maslahat, Pak. Kekayaan di tangan orang salah sebaliknya. Cinta dunia sekedarnya saja, cinta istri anak boleh, yang enggak boleh itu berlebihan mencintai dunia sehingga takut kehilangan. Ya, takut kehilangan ini yang gawat sehingga menyebabkan kita semua lupa, Pak. Takut kehilangan kita, takut kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan harta, kerjaannya ngitung-ngitung saldo, berkurang dikit stres kita. Nah, ini gejala-gejala penyakit al-wahan, naudzubillah summa naudzubillah. Ya, jadi biasa aja menyikapi dunia. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dapat musibah cukup ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan dulu kita nggak punya barang itu, Pak. Tiba-tiba hilang ya nggak usah sedih, balik sama yang punya, kan begitu konsepnya. Pakai manajemen tukang parkir, Pak. Nih di sini mall di mana di sini? Botani ya, Botani Square ya. Apa di ya Botani aja lah yang gedean dikit. Manajemen parkir Botani Square. Datang mobil
Kijang Innova lah ya, masuk diparkirkan, dititipkan Kijang itu kepada tukang parkir. Masya Allah, Kijangnya bagus ya. Diambil lagi sama yang punya, tukang parkirnya marah tidak? Enggak. Datang lagi Pajero Sport yang lebih bagus. Masya Allah, luar biasa. Diambil lagi sama yang punya, silakan, bukan punya saya. Datang BMW lebih bagus lagi, Mercy, sampai Lamborghini Aventador datang. 15 miliar harganya. Gitu. 15 miliar harganya. Ya Allah, bagus banget ya Allah. Dia foto selfie depan Lamborghini, wah, dengan bangganya. Tiba-tiba yang punya Lamborghini mau ngambil tuh mobil, dia mau pulang. Oh jangan, ini Lamborghini-nya saya, cantik sekali, indah sekali, jangan nih bawa pulang. Kira-kira digetok nggak tuh sama yang punya? Woi, bukan punya elo. Gitu Pak, itu juga dunia Pak. Kita ini dititipin sama Allah Pak. Jadi kalau Allah mau ngambil, ya kasih aja, bukan punya kita. Gitu Pak. Ya, jadi tukang parkir tuh slow Pak. Dia mobil tiap hari, kita mah kalah Pak. Banyak mobil dia Pak, banyak berbagai macam merek bagus-bagus. Tapi ketika datang dia biasa aja, ketika diambil juga biasa aja, yang bukan punya dia. Nah, kalau kita hidup bisa kayak tukang parkir Pak, Masya Allah. Tenang Pak, dapat ya alhamdulillah, sih dapat rezeki nih. Alhamdulillah, senang, happy kita. Biasa aja tapinya, pas hilang juga biasa aja. Kalau orang biasa menyikapi dunia, tenang hidupnya Pak. Tenang. Itu ya, itu godaan dari arah belakang. Godaan setan dari arah kanan. Diberikan keraguan terhadap syariat Islam. Tuh, kata Ibnu Katsir gitu. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa godaan dari sebelah kanan adalah kita diberikan keraguan terhadap syariat Islam. Ini sudah banyak Pak hari ini. Apa tuh? Misalkan yang gampang deh, kewajiban berhijab bagi perempuan. Kan sudah final ini Pak, ya kan? Udah final, zaman dulu, sekarang di otak-atik lagi nih Pak. Kewajiban berhijab. Anak-anak muda kita Pak diberikan logika yang sesat. Kemarin saya ngeliat sebuah podcast, ada seorang perempuan, anaknya tokoh besar Islam di Indonesia, lulusan Al-Azhar, punya buku tafsir, ya. Inisialnya Najwa Shihab, astagfirullahaladzim. Bukan inisial, sebutin aja karena memang saya hanya mengungkapkan apa yang beliau sampaikan dalam podcast bersama Densu. Dia ngomong gini, ini ketika dibahas kenapa anda nggak pakai hijab gitu ya, saya nggak menyalahkan juga nggak membenarkan Pak ya, cuman saya hanya menyampaikan ulang apa yang dia sampaikan. 10 tambah 10 itu bukan 5 tambah 5 gitu kata dia. 10 itu bukan hanya 5 tambah 5, tapi 10 itu bisa 1 tambah 9, 2 tambah 8, 3 tambah 7, 4 tambah 6, 10. Artinya bahwa kebaikan itu bukan cuma pakai hijab saja. Kita mencari ridhonya Allah itu bukan hanya dengan menggunakan hijab saja, tapi banyak amal-amal lain yang bisa membuat kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya mah keren banget itu Pak. Atau anak muda, hore. Terutama yang enggak pakai jilbab. Tuh Mbak Najwa tuh, idola kami, ngomong kayak begitu. Saya ketawa dalam hati, wah ini sesat ini. Kalau anak muda kita yang tidak dibekali pengetahuan agama yang cukup melihat cuplikan video ini, dia menganggap bahwa ridhonya Allah itu bisa digapai dengan berbagai macam opsi kebaikan, tapi dia menganggap kewajiban yang Allah berikan itu semuanya sama levelnya. Ini kan yang ngaco. Ada kewajiban yang sifatnya mutlak sama kita Pak. Kalau begitu caranya dia ngomong tentang hijab, itu juga bisa diberlakukan untuk sholat loh Pak. Udahlah, Allah ini ridho sama kita bukan cuma dengan sholat doang. Kan kita bisa beramal soleh, bersedekah, kita bisa nolongin orang. Yang penting kita nolongin orang, nggak apa-apa nggak sholat. Dipakai juga buat haji umroh, dipakai juga buat puasa. Kalau analoginya seperti itu, dan ini kan ngaco yang luar biasa. Itu banyak Pak anak muda sekarang.
Kita ngomong satu hijab aja Pak ya. Kenapa? Karena sekarang mereka melihat banyak orang berhijab itu nggak benar kelakuannya. Kemarin saya dihubungi beberapa TV untuk mengangkat kasus Oklin Via. Bapak Ibu tahu? Jangan tahu deh Bapak deh. Jangan deh. Seorang TikToker selebgram berhijab tapi menampilkan lekuk tubuh, aurat dan sebagainya, dan sering mempertontonkan konten-konten erotis padahal dia pakai hijab. Itu viral Pak. Saya bersuara, saya tulis langsung dear ke Mbak Oklin Via-nya, saya tulis, tolonglah Mbak, apa yang Mbak lakukan ini menyakiti jutaan muslimah di Indonesia yang telah berusaha untuk taat sama syariat agamanya. Kalau Mbak membuat konten itu ya monggo silahkan, tapi tolong jangan pakai hijabnya. Bapak Ibu tahu banyak orang berhijab, entah mereka sengaja atau tidak, menghancurkan image hijabnya. Ditambah juga anak-anak muda kita ngomongin, udahlah Ustadz, yang penting mah kita jilbabin hati dulu, baru jilbabin kepala. Suka nggak ada berkata-kata gitu? Jilbabin hati dulu, baru jilbabin kepala. Ngaco lagi dia. Jilbab itu, hijab itu kewajiban berakhlak mulia, itu kewajiban yang lain gitu loh. Jadi kalau Anda melihat orang berhijab akhlaknya buruk, jangan salahin hijabnya. Ada orang berhijab, emak-emak suka ngegosip, emak-emak jilbaban pengajian tapi pada ngegosip di masjid, jangan salahin hijabnya. Ada orang pakai hijab boncengan sama non mahramnya, pacaran, peluk-pelukan, jangan salahin hijabnya. Menjadi kambing hitam Pak hijab Pak. Orang di pengadilan itu, jaksa Pinangki tahu, dia kan bukan muslimah, ketika di pengadilan pakai hijab tuh Pak. Kadang-kadang hijab dihancurkan image-nya, kadang-kadang hijab dipakai buat tameng. Wah, solehah gitu. Kurang ajar Pak itu Pak. Saya marah-marah di Twitter tuh. Habis kalau ada pengadilan Pak, yang cowok pada pakai kopiah, pakai baju koko, perempuan pakai hijab, dan pakai cadar bahkan pada. Itu untuk mempengaruhi psikisnya hakim kali. Wah, udah tobat kayaknya orang begitu kayaknya Pak. Ya Allah, sedih Pak. Gitu ya. Jadi sudah mulai digoyang. Apalagi syariah nikah satu agama. Untung kemarin gagal di MK kan, di MA gagal tuh. Ada yang mengajukan nikah itu boleh beda agama. Untungnya gagal. Kalau berhasil kebayang Pak, rusak Indonesia ini Pak. Ya. Banyak Pak syariah kita yang mulai dibuat abu-abu padahal sudah final. Itu yang wajib loh. Kalau yang furu-furu oke lah Pak ya, alhamdulillah ya. Teman-teman semua, ketika kita ngomong tentang masalah furu, saya lihat di sini sudah mulai toleran ya. Tadi kita kunut, alhamdulillah. Yang nggak kunut ya sudah silahkan. Kalau saya sarankan yang nggak kunut ya, kalau pas imamnya kunut ikut kunut aja. Nggak apa-apa, tinggal amin 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 selesai gitu ya. Nah yang nggak kunut, kalau yang kunut pas imamnya nggak kunut, jangan kunut sendirian, aneh aja. Saya kan berkeliling Indonesia Pak ya, mendapati sekian banyak masjid itu beda-beda. Saya kalau pas disuruh jadi imam, saya tanya, walaupun orang tahu saya ini anak Yai Gus gitu kan ya, pasti Nahdien gitu kan ya. Saya nanya dulu, Pak di sini kunut apa enggak Pak? Oh enggak Ustadz, ya sudah. Kemarin aku dari Jogja Pak, Jogja Muhammadiyah, itu enggak ada yang kunut. Aku juga enggak kunut Pak, enggak kunut, enggak zikir dikeraskan, mengikuti masjid setempat. Loh ini masalah furu kok. Kecuali pas di Jatim, baru keluar aslinya begitu ya, pakai kunut, zikirnya dijaharkan, nggak apa-apa, ini masalah furu. Sudah selesai lah Pak ya, udah ya. Yang mau kunut monggo, yang nggak kunut nggak apa-apa. Yang salah itu yang nggak subuh di masjid. Nah, deal ya Pak ya, kayak gitu ya. Ini bukan lagi masalah furu, tapi masalah yang sudah final masih digoyang-goyang gitu Pak. Memang orang-orang tuh kayak gitu Pak. Apalagi Pak, gender lagi rame lagi nih, male, female, boys, girls. Tengah-tengahnya ada apa? Netral Pak. Mobil aja kalau netral nggak jalan-jalan Pak. Ini ada kelamin netral. Kemarin sahabat saya ada di Mananta, Daniel, VJ Daniel, ya di podcastnya ngomong gini. Videonya rame kan? Saya angkat juga di Twitter saya. Kata dia begini, saya sempat mengantar anak saya usia 10 tahun cari international school di Jakarta, sekolah internasional di Jakarta. Saya sampai di depan itu sudah saya melihat kebebasan sekolah tersebut. Ketika saya bicara dengan gurunya, kata dia,
Dia menyampaikan keunggulan sekolah ini, bahwa di tempat kami ini setiap anak dibebaskan berekspresi, bereksplorasi segala macam. Sehingga kata dia, kalau ada anak mengaku laki-laki, ya jadilah laki-laki. Kalau anak dia merasa perempuan, jadilah dia perempuan. Kalau anak enggak merasa dua-duanya, dia enggak merasa laki enggak, perempuan enggak, maka kami siapkan satu gender tambahan, namanya netral gender. Tuh Pak, gila ya Pak ya. Edan Pak, netral Pak. Saya buat status, mobil aja kalau netral nggak jalan-jalan, nggak kemana-mana. Ente menentukan gender aja nggak bisa, gimana menteri masa depan? Saya bilang begitu. Aneh Pak. Jadi toilet tuh ada 3 sekarang Pak. Male logonya cowok, female dikasih rok dikit. Yang gender tahu nggak logonya? Pernah ngeliat nggak? Pakai rok Pak sebelah, miring 1. Emang miring dia. Coba Bapak googling logonya toilet itu Pak, yang gender netral itu pakai rok tapi sebelah, miring dia emang gitu. Dan itu diakomodir. Itu propaganda Zionis, kaum LGBT itu sedang kencang-kencang sekarang mengakomodir orang-orang yang merasa dia itu bukan cowok dan bukan cewek. Allahu Akbar. Ngeri Pak. Belum kita ngomong LGBT, Pak. Ini LGBT dahsyat. Ini godaan yang keempat. Digoda dari arah kiri. Kemaksiatan akan dibuat terasa tampak indah, Pak. Kemaksiatan dibuat tampak indah, Pak. Tampak indah. Sebelum ke LGBT, saya sebutkan, Bapak, zaman dulu kita pergaulan bebas laki dan perempuan namanya apa, Pak? Namanya apa? Free sex. Kumpul kebonya kasihan bener Pak, disalahin mulu sama Leven gitu ya. Sekarang apa namanya Pak? FWB. Tahu artinya? Friend with benefit. Tuh, melongok semua poy kita. Ya, friend with benefit. Friend teman, with dengan benefit keuntungan. Berteman tapi punya untung. Apa itu untungnya? Boleh tidur bareng tanpa ada konsekuensinya. Sama aja Pak, free sex juga tapi namanya lebih keren sekarang, FWB. ONS, apa itu Pak? One night stand. Keren-keren Pak istilahnya Pak, tapi rusak semua. Ustaz tahu? Ya saya tahu Pak, saya kan sering baca, bukan saya ikut ya Pak, saya pengen tahu tuh. Saya pernah masuk ke komunitas FWB Pak. Iya, anak-anak itu, di status di sosmednya Pak. Halo, aku misal Sopola, Tommy, 25 tahun dari Semarang. Ada nggak hari ini yang mau FWB-an sama aku? Sherlock ya, kita ketemuan di sini. FWB-an sama aku, artinya mau kencan sama aku, mau tidur bareng aku. Setelah itu no feeling, nggak ada perasaan apa-apa, selesai. Kena zaman now Pak, marak ada komunitas besarnya. Di kota-kota besar di Jawa ini ada komunitasnya Pak. Kita yang di masjid kadang-kadang opo gitu ya, di luar sana banyak Pak. Mungkin nauzubillah terjadi sama teman-teman anak kita di sekolahnya, di kampusnya. Makanya kita harus aware Pak, perhatian keluar masjid nih Pak, melihat kondisinya. Anak-anak kita itu Pak, enggak semua di masjid. Kalau di masjid, di pondok aman insya Allah. Tapi anak-anak kita ini Pak, yang di tempat-tempat lain, di jalan, di mana itu perlu juga sentuhan dakwah. Karena itu saya suka dakwahnya on the street juga, dakwahin mereka. Sedih Pak kadang-kadang Pak, mereka juga punya hak yang sama loh untuk mendapatkan siraman rohani loh. Kalau disuruh ke masjid nggak ada yang datang Pak, bener. Sedih Pak, teman-teman kita itu seperti itu. Itu baru FWB. Sekarang mengerikan lagi Pak, LGBT ini sudah menjadi agenda internasional. Semua platform sosial media itu supporting LGBT. Jadi kalau Bapak nulis marah-marah sama LGBT di Facebook, di Instagram, maka akan di-ban. Akun saya, Facebook saya sudah 1 juta followersnya, lebih bahkan hilang. Bukan di-ban lagi tapi hilang tuh, hilang. Untung IG sama Twitternya masih aman. Bukan Twitter, namanya X ya. X-nya masih aman karena sudah verified. Jadi kalau kita ngomong keras tentang LGBT biasanya langsung hilang. Kenapa? Karena mereka menganggap kalau kita benci sama LGBT artinya kita berbuat di luar standar komunitas mereka. Tuh Pak, gitu ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu 4 godaan setan ya. Suruk jam berapa Pak? Afwan Pak?
6.10. Oke, kita syuruk. Oke, saya sampai jam 6 saja, 10 menit kita buat berdiskusi ya Pak ya. Baik, itu 4 godaan setan yang diikrarkan setan akan dilancarkan kepada manusia untuk menyeret kita semua ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terus gimana caranya kita untuk menghindarkan diri dari godaan itu Pak? Nah, gitu ya. Kita ini bukan Umar bin Khattab ya Pak ya. Umar itu Masya Allah, selain badannya gede, luar biasa keimanannya, sampai kalau setan itu, iblis itu berpapasan dengan beliau, iblis memilih jalan yang berbeda. Takut sama Umar. Umar itu saya melihat pedangnya di Topkapi di Turki, pedangnya itu 1,5 meter, segini ya, lebih mungkin. Itu gimana orang segede apa gitu ya, Umar bin Khattab. Selain memang dia dulu zaman jahiliyahnya itu hobi nantangin orang berantem sampai mati, bergulat sampai mati, gitu kan. Dan memang juga dia ketakwaannya luar biasa ketika sudah menjadi seorang muslim. Makanya iblis kalau ketemu sama Umar memilih jalan yang berbeda. Kalau iblis ketemu antum gimana Pak? Pelukan. Tos. Ini saudara gue nih katanya. Allahu Akbar. Gimana caranya? Yang pertama, sering kalau Bapak melakukan segala macam aktivitas, ya, yang pertama sebut nama Allah, yang kedua berlindung dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Penting Pak ya, jangan libatkan setan dalam setiap aktivitas kita. Gitu Pak. Ya. Dilawan pakai tawuz. Yang kedua apa? Sebaiknya memang kita ini seringnya berjamaah Pak, karena setan takut kalau kita berjamaah. Kalau sendirian, setan tuh paling gampang Pak ngelawan kita. Ini kita head to head sama setan, main bisa. Head to head ya, head to head, one by one gitu sama iblis. Siapa yang menang Pak? Banyakan siapa yang menang? Banyakan dia. Banyakan setan yang menang dibanding manusia. Sering kalah kita. Anak muda, antum nih anak mudanya, duduk di masjid, megang HP, berani nggak buka yang macam-macam? Di masjid lagi pengajian, buka macam-macam bisa digetok sama samping, weh ngapain lo? Gitu kan? Takut kita. Ya, kecuali anggota dewan Pak, lagi rapat judi slot deh. Dia bilang Candy keras katanya, saya ketawa, Candy ada petirnya. Ya udah syuruk dikit lagi Pak ya, gitu ya. Jadi berjamaah Pak. Kalau berjamaah kita insya Allah setan akan serem sama kita. Anak muda di kamar sendirian, buka macam-macam. Kalau di sini Pak, insya Allah aman. Ya, jadi memang itu Pak. Berjamaah itu kita mampu mengalahkan iblis. Ya, jangan lepas dari jamaah. Seperti ini insya Allah kita hari ini bersama-sama berjamaah berkumpul di dunia, dan semoga kelak nanti kita berjamaah lagi Pak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amanah dari panitia Amazing Muharram dari Cinta Quran. Nanti silahkan ada teman-teman Cinta Quran yang akan berkeliling meminta komitmen Bapak untuk bersedekah ke Cinta Quran. Cinta Quran ini punya sahabat saya Ustaz Fatih Karim, lembaga yang mengkhususkan diri untuk memberikan Al-Quran ke pedalaman, mengajarkan Quran kepada yang buta huruf ke seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Programnya saya tahu sangat bagus sekali, maka silakan teman-teman semua yang berkomitmen untuk membantu berdonasi di Cinta Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.